Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eva Syanggreni dengan NPM 2586206103. Di sini saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang pertama ada pengertian keanekaragaman makhluk hidup, yaitu variasi atau perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup di dunia, baik perbedaan dalam jenis, bentuk tubuh, warna, ukuran, habitat, maupun cara hidupnya. Keanekaragaman ini terjadi karena perbedaan kondisi lingkungan, iklim, dan proses adaptasi. Yang kedua, tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen. Terjadi karena adanya perbedaan sifat dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya ada mangga, ada mangga harum manis, mangga golek, dan mangga mana lagi. Terus ada contoh kucing, ada yang warna putih, hitam, belang, tetapi tetap spesies yang sama. Yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis. Perbedaan antara satu spesies dengan spesies lain, contohnya jenis burung. Ada burung merpati, elang, kenari, dan pipit. Yang kedua ada jenis kucing besar, harimau, singa, dan cheetah. Yang ketiga ada jenis tumbuhan, ada buah jeruk, buah apel, dan buah pisang. Yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem, perbedaan pada lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Contohnya ekosistem, ada hutan hujan tropis, padang rumput, pantai dan laut, sungai, danau, dan gurun. Setiap ekosistem memiliki suhu, cahaya, tanah, dan air yang berbeda sehingga makhluk hidupnya juga berbeda. Yang ketiga ada faktor penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Beberapa faktor yang menyebabkan makhluk hidup keanekaragaman antara lain ada perbedaan iklim. Setiap wilayah memiliki suhu, kelembapan, dan curah hujan yang berbeda. Contohnya, Indonesia beriklim tropis, banyak tumbuhan berdaun lebar dan hutan lebat. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Perbedaan tanah, air, dan ketinggian membuat jenis makhluk hidup beragam. Contohnya ada tanaman kaktus, contoh di daerah kering, sedangkan paku-pakuan tumbuh di tempat yang lembab. Yang ketiga ada adaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup menyesuaikan diri agar dapat bertahan hidup. Contohnya ada bebek memiliki selaput renang untuk berenang. Yang kedua ada contoh kaktus memiliki daun berupa duri agar mengurangi penguapan. Yang keempat ada evolusi dan seleksi alam. Makhluk hidup berubah sedikit demi sedikit selama waktu yang panjang untuk menyesuaikan diri. Yang keempat ada persebaran makhluk hidup di dunia. Makhluk hidup tidak tersebar merata. Persebaran dipengaruhi oleh iklim, geografi, dan kondisi alam. Secara umum, dunia memiliki beberapa wilayah persebaran. Yang pertama ada wilayah nearktik, yaitu meliputi Amerika Utara, contohnya bison, rusa kutub, dan rakun. Yang kedua ada wilayah neotropik, meliputi Amerika Selatan, contohnya jaguar, alpaka, tapir, dan anaconda. Yang ketiga ada wilayah palearktik, meliputi Eropa dan Australia Utara, contohnya serigala, beruang kutub, dan rubah. Yang keempat ada wilayah Ethiopian, meliputi Afrika, contohnya gajah Afrika, zebra, jerapah, dan singa. Yang kelima ada wilayah Oriental, meliputi Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia, contohnya harimau, gajah Asia, badak bercula 1, dan orang utan. Yang keenam ada wilayah Australia, contohnya kanguru, koala, dan burung kasuari. Kelima, persebaran makhluk hidup di Indonesia.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena berada di wilayah tropis dan memiliki banyak ekosistem. Beberapa contoh persebarannya, yang pertama ada bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan. Ciri khasnya ada fauna tipe Asiatis. Contoh hewan ada harimau, badak, orangutan, dan gajah. Yang kedua ada bagian tengah atau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Ciri khasnya percampuran Asiatis dan Australis. Contoh hewannya ada anoa, babi rusa, komodo, NTT. Yang ketiga ada bagian timur atau Papua dan Maluku. Ciri khasnya fauna tipe Australis. Contoh hewannya cendrawasih, kasuari, dan kanguru pohon. Yang keenam ada pentingnya keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati penting untuk kehidupan karena untuk sumber makanan, sumber obat, menjaga keseimbangan ekosistem, sumber bahan bangunan dan energi, dan menjadi aset pariwisata dan pendidikan. Yang terakhir ada upaya pelestarian keanekaragaman. Beberapa upaya yang bisa dilakukan, yang pertama menjaga hutan dan tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, mendirikan suaka, marga satwa, dan taman nasional. Yang ketiga, melakukan penangkaran hewan langka. Yang keempat, mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kelima, menggunakan sumber daya alam secara bijak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.